Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum saya mulai masuk ke materi, coba perhatikan tampilan slide yang pertama ini. Nah, itu ada diskusi kasus. Di situ ada susu dalam kemasan yang sudah busuk atau basi. Nah, kira-kira mengapa kasus di gambar ini bisa terjadi? Nah, coba kalian pikirkan dulu penyebabnya. Oke, sudah? Sudah tahu penyebabnya kira-kira? Oke, ya. Oke, disimpan dulu ya jawabannya. Baik, kita masuk ke materi yang berkaitan dengan kasus yang saya tampilkan ini. Nah, anak-anak, kita kali ini akan masuk ke bab bakteri. Nah, oke, ada yang menjawab bakteri tadi? Dari kasus yang pertama? Jawaban untuk kasus yang awal tadi? Ya, oke. Kalau yang sudah menjawab bakteri berarti tepat. Nah, nanti kita hari ini pada pertemuan kali ini akan membahas tentang materi bakteri. Ini meliputi beberapa konsep, yaitu ada ciri, struktur, klasifikasi, reproduksi, dan peran bakteri. Nah, nanti akan saya jelaskan sambil kalian bisa memperhatikan, mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik. Baik, sebelum masuk ke materi, yang pertama Pak Wajar jelaskan dulu tujuan yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu menganalisis ciri-ciri dan struktur bakteri. Berikutnya membandingkan pengelompokan bakteri. Nanti ada beberapa dasar bentuk, flagel, cara hidup, dan komponen dinding selnya. Kemudian yang keempat, membandingkan perbedaan reproduksi bakteri secara aseksual dan seksual. Dan yang keempat, mengelompokkan bakteri nanti berdasarkan peran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama tentang ciri-ciri umum dari bakteri atau ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri itu adalah organisme uniseluler. Ada yang tahu uniseluler? Ya, bersel tunggal. Jadi dia hanya terdiri dari sebuah sel saja. Kemudian yang kedua, organisme ini merupakan organisme prokaryotik. Jadi bakteri itu adalah organisme prokaryotik. Apa organisme prokaryotik? Ada yang tahu? Coba nanti dipikirkan jawabannya sebelum nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, merupakan organisme mikroskopik. Ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu harus dilihat menggunakan mikroskop. Tanpa menggunakan alat bantu tidak bisa kita melihat bakteri dengan jelas. Kemudian memiliki dinding sel. Sehingga nanti bakteri itu memiliki beberapa bentuk karena disusun oleh dinding sel yang spesifik berbeda-beda. Nah, ini tadi ada terkait dengan ciri bakteri adalah organisme prokaryotik. Ada yang sudah tahu? Nah, ini jawabannya. Jadi organisme prokaryotik itu adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Atau bisa dikatakan karena dia tidak memiliki membran inti sel, otomatis dia tidak memiliki inti sel itu sendiri. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ya, ini ada gambar bakteri. Nah, ada tanda panah itu adalah nukleoid. Jadi yang bentukan di dalam ini
nukleoid. Nukleoid itu merupakan kromosom atau DNA. Nah, pada organisme yang lain, kromosom atau DNA ini dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Nah, tetapi pada bakteri ini tidak memiliki, jadi kromosom ini, DNA ini tidak dibungkus oleh membran. Nah, oleh karena itu, dia digolongkan menjadi organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Nanti berbeda dengan organisme yang lainnya. Kemudian masuk ke struktur sel bakteri. Nah, setelah tadi ciri-ciri umum, kita masuk ke struktur atau bagian tubuh bakteri. Nah, nanti ada banyak bagian atau struktur sel pada bakteri. Yang pertama kita mulai dari struktur yang pokok. Dalam artian hampir semua bakteri memiliki struktur ini. Pertama ada sel wall atau dinding sel. Kemudian ada setelah dinding sel, nanti di bawahnya dinding sel ada sel membran atau membran sel atau membran plasma. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada cairan sel atau disebut sebagai sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma itu ada tadi kromosom, ini adalah DNA. Kromosom pada bakteri sekali lagi tidak dibungkus oleh membran. Kemudian ada kecil-kecil ini, bintil kecil-kecil ini adalah ribosom. Kemudian, nah itu adalah 5 struktur pokok yang semua bakteri pasti memiliki struktur itu. Nah, kemudian ada beberapa struktur yang tambahan. Ada yang bakteri memiliki, ada yang bakteri lain tidak memiliki. Misalnya yang pertama ada flagel. Nah, flagel. Nanti ini untuk alat gerak. Tapi ada juga bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian ada pili atau fimbriae. Ini untuk melekat pada sel. Ada substrat atau dengan sel yang lain. Kemudian ada kapsul atau selaput lendir, ini biasanya nanti berada di luar dinding sel, ini untuk pelindung. Kemudian ada plasmid. Nah, plasmid ini DNA kromosomal istilahnya. Ya, seperti kromosom tapi ukurannya lebih kecil dan tidak bergabung dengan kromosom utama. Nah, itu beberapa struktur bakteri. Nanti ada yang lain seperti inclusion ini atau untuk organel makanan. Kemudian ada juga mesosom yang di sini tidak ditunjukkan, ada juga klorosom, ada juga beberapa mengandung endosperma dan seterusnya. Nah, endospora dan seterusnya. Nah, ini beberapa struktur bakteri. Nah, yang pokok tadi ada 5, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, kromosom. Nah, itu yang pokok. Kemudian kita masuk ke klasifikasi bakteri. Bakteri nanti diklasifikasikan dalam beberapa kelompok pertama ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan flagel, dengan berdasarkan cara hidup, dan berdasarkan komponen sel. Nah, mari kita bahas yang berdasarkan bentuknya. Nah, ini ada berdasarkan bentuk nanti ada 3 kelompok. Ada bakteri kokus berbentuk bola, kemudian ada bakteri basil atau berbentuk batang, kemudian bakteri spirilia atau berbentuk spiral. Bakteri kokus sendiri nanti ada 6 kelompok, ada monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Nah, bedanya apa ini? Bedanya di sini berdasarkan jumlah sel dan bentuknya. Ada yang selnya hanya 1, namanya monokokus. Kalau bergandengan 2 diplococcus, kemudian seperti gerombolan anggur ini staphylococcus, kemudian ada streptococcus seperti rantai lebih dari 2,
bergandengan, kemudian ada sarkina yang seperti kubus, ini 8 sel, kemudian ada yang seperti persegi 4 sel, tetracoccus. Kemudian yang basil sama berat jumlahnya, ada monobasil hanya 1 sel, diplobasil ini bergandengan 2 sel, kemudian ada yang lebih dari 2 sel namanya streptobasil seperti rantai. Kemudian yang spiral ada yang berbentuk seperti koma atau vibrio, kemudian ada yang berbentuk spiralnya seperti sangat rumit atau seperti mie keriting, ini spiroseta. Kemudian ada spiral yang longgar, namanya ini yang disebut sebagai spiral itu sendiri. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan flagel. Tadi flagel itu termasuk organel yang tidak di semua bakteri itu ada. Oleh karena itu nanti ada beberapa pengelompokan berdasar jumlah flagel dan keberadaan flagel dan letaknya. Ada yang tidak memiliki flagel namanya atrik, ada yang hanya memiliki 1 flagel namanya monotrik, ada yang memiliki 2 flagel tapi di sisi yang berlawanan namanya amfitrik, ada yang memiliki flagel hanya di 1 sisi tapi jumlahnya banyak, ini lofotrik, kemudian memiliki flagel di semua sisinya, itu namanya peritrik. Nah, itu berdasarkan flagelnya kelompok bakteri dibedakan menjadi 5. Kemudian berdasarkan cara hidup nanti dibedakan menjadi kebutuhan oksigen dan berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang kebutuhan oksigennya nanti ada yang aerob, kelompok aerob berarti bakteri ini secara penuh harus membutuhkan oksigen, tanpa oksigen dia akan mati. Kalau yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Jadi walaupun tidak ada oksigen dia bisa hidup. Kemudian yang cara memperoleh makanan nanti ada 2 kelompok, ada autotrof dan heterotrof. Autotrof itu kelompok yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Fotoautotrof jika bakteri itu mampu berfotosintesis, memanfaatkan energi cahaya. Kemudian kemoautotrof jika dia melakukan proses yang namanya kemosintesis, memanfaatkan energi kimia. Kemudian heterotrof ini tidak mampu menghasilkan makanan sendiri atau tidak mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Nanti ada beberapa kelompok. Pertama saprofit. Ini caranya dia menguraikan zat sisa pada makhluk hidup yang lain. Kemudian ada parasit. Ini bersifat merugikan, dia hidup sebagai parasit di dalam sel inang makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga biasanya nanti ada bersifat simbiosis. Simbiosis dengan organisme lain. Kemudian nanti kita masuk ke reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri bisa di 2 kelompok, pertama aseksual dan yang kedua kelompok seksual atau rekombinasi genetik. Aseksual itu nanti ada pembelahan biner. Yang seksual nanti ada 3 macam, ada proses konjugasi, transduksi dan transformasi. Pembelahan biner yang aseksual. Nah, di sini pembelahan biner di mana nanti setiap 1 sel bakteri itu akan
menghasilkan 2 sel baru atau sel anak. Dan uniknya sel anaknya, sel baru ini nanti identik sama persis dengan sel awal. Pembelahan biner. Jadi setiap satu sel menghasilkan 2 sel baru yang sama persis secara genetik dan seterusnya. Nah, berikutnya kelompok yang seksual atau rekombinasi genetik. Uniknya di sini rekombinasi genetik atau reproduksi seksual ini nanti tidak menghasilkan sel anak yang baru, tetapi menghasilkan bakteri baru yang memiliki kandungan genetik yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau yang aseksual tadi menghasilkan bertambah jumlah selnya, kalau ini tidak. Jadi seksual rekombinasi genetik ini tidak bertambah jumlah selnya, tetapi dia menghasilkan bakteri baru yang secara genetik berbeda dengan awalnya. Nanti ada 3 cara reproduksi, yaitu transduksi, jika prosesnya nanti dibantu oleh perantara virus sebagai pembawa genetiknya, yang mentransfer genetiknya, gennya. Kemudian konjugasi itu melalui 2 kontak langsung antara 2 bakteri. Nanti ada bakteri donor dan bakteri resepien. Jadi bakteri donor itu yang mentransfer materi genetik ke bakteri yang penerima. Nah, sehingga nanti bakteri penerima itu mendapat materi genetik baru dari bakteri donor. Kemudian yang ketiga, transformasi atau transformation. Ini bakteri nanti akan menerima atau mendapatkan genetik atau DNA bebas atau materi genetik bebas, DNA bebas dari organisme bakteri lain yang sudah mati. Jadi di dalam kultur atau media itu nanti ada bakteri yang sudah mati, kemudian DNA-nya keluar, kemudian dia menyisip ke bakteri lain yang masih hidup atau disebut sebagai DNA bebas. Nah, itu namanya proses transformasi. Nah, itu bedanya antara ketiga proses rekombinasi genetik. Berikutnya ada peran bakteri. Nah, di kehidupan sehari-hari peran bakteri itu dibagi menjadi 2 hal. Ada peran positif dan peran negatif. Nah, kalian pasti tahu beberapa produk makanan seperti yogurt, kemudian nata de coco, kemudian keju. Nah, itu salah satu contoh olahan makanan yang merupakan fungsi atau peran positif dari bakteri. Kemudian ada bakteri yang berperan sebagai fiksasi nitrogen, ini bersimbiosis dengan beberapa tanaman. Jadi membantu tanaman untuk mengikat nitrogen untuk keperluan fotosintesis dan seterusnya. Kemudian untuk rekayasa genetika. Nah, ini untuk merekayasa genetik nanti untuk membuat vaksin, membantu dalam proses pembuatan vaksin, antibiotik, kemudian untuk transfer gen dan seterusnya. Kemudian yang lainnya masih banyak lagi, menyuburkan tanah, untuk bioremediasi, nanti bisa kalian lihat di modul. Kemudian yang negatif umumnya semua bakteri nanti menyebabkan patogen kalau yang negatif ini sebagai penyakit. Nah, nanti penyakitnya apa saja nanti akan ada penugasan berikutnya. Anak itu yang bisa Pak Fajar sampaikan di media PowerPoint interaktif ini. Semoga dapat kalian pahami. Selain nanti kalian bisa membaca di modul dan LKPD yang sudah kalian terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.